Baik, sesuai dengan arahan dari Ketua RT yang sudah diberikan kemarin ya, ada undangan bahwa hari ini itu akan diadakan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Nah, sebelum mulai penyuluhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sebelum mulai penyuluhan, mungkin kita bisa cuci tangan dahulu ya. Ada yang sudah tahu cara cuci tangan menggunakan alkohol? Belum. Oke. Baik, kita bisa praktekkan sama-sama terlebih dahulu ya. Untuk gerakannya, kita usap kedua telapak tangan, lalu punggung tangan, sela-sela jari, lalu kita kunci, gerakan mengunci, dan kita mengusap jempol. Ya. Baik, langsung saja ya. Silakan. Ya, baik. Kita usap telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, jempol, kedua jempol dan kuku. Ya, baik. Terima kasih sudah sangat baik. Gerakan mengunci sudah benar. Baik, kita akan mulai penyuluhannya. Kurang lebih waktunya nanti 10 sampai 20 menit Ibu dan Bapak. Baik, di sini saya juga menyiapkan leaflet. Nanti akan saya bagi di akhir. Informasinya tentang diabetes mellitus. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar belum tentang diabetes mellitus? Belum pernah ya. Ya, diabetes mellitus itu adalah penyakit gangguan kadar gula. Jadi kadar gula darah dalam diri kita, dalam tubuh kita itu tidak normal atau sangat tinggi. Nah, itu gangguan metabolisme tubuh. Jadi tubuh kita tidak mampu menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh itu karena ada gangguan kerusakan dari penjara insulinnya. Tuh. Nah, di sini tanda dan gejalanya itu ada sering kencing, lalu rasa haus yang berlebihan, rasa lapar berlebih, terus pandangan kabur, mudah lelah, dan kadar gula darah tinggi Bu. Kalau biasa kita cek gula darah seperti biasa itu kadar gula darah puasa ya, kadar gula darah puasa itu kurang dari 120 apa harusnya. Tapi pada pengidap diabetes mellitus itu kadar gula darahnya di atas 120 untuk yang kadar gula darah puasa. Ada yang sudah pernah cek di puskesmas mungkin? Belum pernah ya. Nah, kalau gula darah sewaktu atau sesaat saat kita tidak puasa, itu kadar gula darahnya di atas 200. Itu sudah tinggi, itu sudah masuk kategori diabetes mellitus. Lalu ada ciri-ciri juga, yaitu lukanya sulit sembuh, masih sulit sembuh. Biasanya itu kalau sudah stadium lanjut ya, sudah di kaki, biasanya ada luka di kaki itu suka sembuh atau suka mengering lukanya. Dan juga ada tanda berat badan turun drastis gitu. Faktor resiko yang dialami pasien diabetes mellitus yang tidak dapat diubah ya ada karena usia, yaitu karena usia sudah lansia di atas 40 tahun. Ini mungkin Bapak dan Ibu kira-kira punya kisaran berapa ya? 30. Ya, masuk ke 30 ya. Sudah juga harus mulai waspada ya. Dan kedua, memiliki riwayat keluarga yang menderita diabetes mellitus. Apakah ada mungkin di keluarga dengan ada ya. Nah, itu dapat memperbesar risiko terjadinya diabetes mellitus pada kita juga. Lalu saat mungkin ya ibu-ibu ya saat hamil itu dengan kadar gula darahnya tinggi. Jadi ada juga diabetes yang dialami oleh ibu-ibu hamil Bu. Lalu ada juga ibu dengan riwayat melahirkan dengan berat badan itu besar, maksudnya bayinya obesitas ya Bu, lebih dari 4 kg, itu berisiko. Dan yang terakhir, bayi yang memiliki berat badan lahir itu rendah, terlalu rendah, di bawah 2,5 kg, juga sangat berisiko. Lalu ada resiko yang bisa diubah Bu. Jadi tadi kan ada faktor resiko yang mungkin tidak bisa diubah ya karena itu terjadi secara alamiah, tapi ada cara kita buat
mencegah diabetes mellitus agar tidak terjadi, yaitu faktor kegemukan atau obesitas. Lalu yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, riwayat penyakit jantung. Dan yang keempat, hipertensi. Dan yang terakhir, berat diet yang tidak seimbang. Nah, itu semua akan mempengaruhi ya Bu. Dan itu kan termasuk dari pola aktivitas sehari-hari, yaitu itu masih bisa kita ubah dengan cara kita pola hidup yang sehat. Dan kita juga harus memperhatikan makanan. Ya mungkin Bapak dan Ibu ini senang banget minuman yang manis-manis ya. Kalau teh, daripada teh manis sama teh yang tawar, mungkin kita sering mainnya ya teh manis ya, karena lebih nikmat begitu ya. Dan tapi itu juga bisa menjadi salah satu penyebab diabetes mellitus ternyata kalau terlalu banyak deh. Nah, mau membicarakan tentang penyebab itu juga ada karena genetik, ras atau etnis, obesitas tadi ya, dan metabolisme sindrom, lalu pola makan, dan pola hidup tidak sehat juga, dan tadi juga usia ya, usia yang lansia juga sangat berisiko, dan riwayat endokrinopati atau gangguan di kelenjar endokrin. Yang terakhir, konsumsi obat-obatan. Nah, komplikasi diabetes sendiri yaitu ada resiko penyakit jantung dan stroke, lalu ada neuropati atau kerusakan saraf di kaki terutama yang sangat sering terjadi ya. Yang ketiga ada katarak atau kebutaan, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, lalu ada resiko kematian lebih tinggi dan kerusakan kematian jaringan juga. Nah, karena ternyata diabetes itu akan merembet ke penyakit mana-mana ya Bu. Ada baiknya kita tuh harus mencegah sejak dini. Jadi jangan sampai terjadi diabetes dulu, baru nanti bingung sana sini untuk mengobati ya. Akan lebih baik lagi kan kita mencegah ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya Bu. Sudah sering dengar ya mungkin ya dari sekalian ya. Nah, pencegahannya ini ada beberapa saran. Yang pertama, minum obat secara teratur kalau sudah benar terdiagnosa diabetes mellitus. Lalu rutin cek kadar gula darah. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian kan belum pernah ya cek kadar darah. Nah, itu mungkin bisa mulai dari sekarang untuk cek sendiri ke puskesmas kan deh, gratis ya, mungkin ada cek gratis juga bisa. Rajin untuk ngecek, gak usah takut karena lebih baik kita mengetahui dari awal ya daripada nanti sudah terang-terang sudah muncul gejala baru bingung gitu kan. Lalu tadi kita juga bisa ubah pola makan, tentu saja kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan mengurangi gula gitu ya. Lalu juga beraktivitas fisik Bu dan olahraga. Nah, ibu-ibu sekalian mungkin di rumah udah nyapu, udah ngepel itu kita merasa sudah aktivitas fisik ya. Tapi kan itu masih kurang. Kita juga harus tetap berolahraga, seperti jalan atau ya jogging atau naik sepeda, itu juga termasuk olahraga ringan ya. Bisa mungkin sedikit-sedikit dibiasakan gitu ya. Lalu kita juga harus memeriksakan mata secara teratur ya, karena tadi komplikasinya ada sampai ke mata juga ya, ada katarak. Dan kita harus melakukan perawatan kaki. Nah, itu untuk tingkat lanjut nanti, misal sudah terdiagnosis diabetes mellitus, untuk mencegah supaya tidak ada luka di kaki. Karena luka di kaki kan cepat sembuh ya Bu. Kita harus mencegahnya dengan cara ya, ada senam nanti ada namanya senam kaki khusus untuk diabetes mellitus gitu. Lalu kalau nanti sudah terinfeksi juga supaya tidak semakin parah, kita harus melakukan perawatan pada kulit untuk mencegah infeksi. Apabila ada luka, kita harus sering-sering ganti balutan luka gitu ya. Nah, baik. Mungkin dari penjelasan yang sudah saya paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Boleh ya. Tadi kan untuk diabetes itu kalau boleh tahu ya, itu ada berapa jenis ya Mbak untuk diabetes sendiri? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, diabetes mellitus itu ada 3 kategorinya. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1. Tipe 1 itu tidak bisa diubah ya, karena itu gangguan autoimun yang secara alamiah terjadi. Jadi mungkin sudah bawaan dari lahir ataupun keturunan. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Tipe 2 itu kebanyakan yang terjadi adalah
wanita ya terutama ya, itu terjadi saat hamil atau diabetes gestasional namanya. Nah itu biasa mungkin ibu tadi sudah pernah mengandung di sini ya, mungkin ada pengalaman ya bahwa biasanya orang hamil itu kenakan berat badannya sangat tinggi ya, atau ya signifikan gitu ya. Nah di situ bisa ada indikasi bahwa siapa tahu ibu hamil ini mengalami diabetes gitu dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi gitu Bu. Ya, sudah cukup? Terima kasih Mbak. Ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Saya Mbak, yang bertanya kan kalau diabetes itu kan karena kadar gula darah tinggi ya, apakah berarti kita tidak mengonsumsi gula atau gimana ya? Oh iya. Iya. Ada orang yang mengidap diabetes mellitus tetap boleh Ibu mengonsumsi gula, itu dengan batasan berdasarkan data yang saya pernah baca gitu, itu konsumsi gulanya kurang dari 50 gram per harinya. Nah, ketika orang sedang mengalami diabetes biasanya juga ada konsumsi obat dan insulin ya, mungkin bisa itu nanti bisa secara lanjut bisa konsul juga ke dokternya, mungkin ada kadar insulinnya nanti berapa atau minum obat rutinnya tuh berapa gram sehari, nah itu juga bisa dikontrol. Tapi untuk mencegahnya ya seperti itu Bu, tidak boleh mengonsumsi gula lebih dari 50 gram per harinya gitu. Ya, mungkin nanti saya menyesuaikan ya. Terima kasih. Apa sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Kan diabetes kan kadar gula darahnya tinggi, untuk batas maksimal gula darahnya itu berapa? Ya, tadi ya seperti yang saya sudah paparkan ya, gula darah maksudnya untuk ini deh, tandanya orang yang tinggi ya. Untuk gula darah sewaktu itu di atas 200 Pak, di atas 200 mg ya. Lalu untuk gula darah puasa yang kita cek gula darah tapi harus puasa dulu itu nanti di atas 120 gitu ya. Apa sudah cukup? Terima kasih. Nah, untuk itu materi dari saya sudah cukup. Saya akan balik bertanya dengan jenengan semua. Berdasarkan tadi yang saya sudah paparkan, apakah ada yang bisa menyebutkan apakah itu penyakit diabetes mellitus? Mungkin Bapak? Ya, menurut saya penyakit diabetes mellitus itu penyakit turunan atau penyakit yang kadar gula darahnya tinggi. Oh iya, ya bagus sekali Pak. Ya, tepat ya bahwa itu gangguan kadar gula darah ya Pak, yang disebabkan dari satunya tadi karena keturunan dan pola hidup gitu. Lalu untuk faktor resikonya mungkin ada yang bisa menyebutkan apa saja yang menjadi penyebab diabetes mellitus? Mungkin Ibu Kegemukan Mbak. Oke, ya bagus. Pola hidup tidak sehat. Oke. Ada lagi mungkin? Karena penyakit jantung. Iya. Oke. Dan ada lagi mungkin kalau Yang ibu hamil juga nanti bisa itu diabetes gestasional. bagus sekali Bapak Ibu sekalian, berarti sudah memahami ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan leaflet untuk dibaca-baca di rumah dan mungkin nanti bisa mengajarkan juga pada anggota keluarganya ya. Monggo di bawah. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya dan atas kehadirannya di sini. Saya sebagai mahasiswa keperawatan malaikat pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi, apabila ada hal yang lebih itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.